Lek ketemu sing padha Jawane sih aku biasanya seneng sih, Mbak, tapi gak pati apa ngono. Ini sih mas, saya nggak bisa bahasa Jawa nih, boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja? Masih ya, Mbak, saya kebiasaan. Ya intinya itu ya seneng lah bisa bertemu yang sesama Jawa. Kayak lebih leluasa gitu ngomongnya. Berarti mas ini seneng ya kalau misal ketemu sama yang sesama suku Jawa? Ya intinya tuh seneng sih, tapi kayak gak gimana gitu. Weh, apalah kalian? Kok ketemu-ketemu sama Jawa kayak gitu? Orang paten lah bang, hormatin dikit dong. Maksudnya tuh bukan begitu, Mas. Kan kita di kampus juga banyak teman-teman. Jadi ya gak ada yang asal satu daerah aja. Udah gila kau ya aku tengok-tengok ya. Ya nggak bisa kayak gitu lah. Kau kalau ketemu orang sama Jawa, apalagi sama sukunya, ya kau hormatin dong, kau hargai, bangga lah. Sungguh Jawa di mana? Mas, saya nggak bisa bahasa Batak juga nih. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja? Sorry tuh saya, tapi aku benci sekali sama orang kayak gini. Aku sebagai sama orang Batak, kalau ketemu orang Batak, wah, susah sekali lah. Apalagi kalau satu marga. Enggak, Mas. Kayaknya Masnya berlebihan deh. Dulu tuh kayak saya pernah... Mas. Mas Jawa ini gak sopan banget ya. Aku lagi ngomong loh, sopan kali kau ngomong aku. Tapi Masnya tadi juga potong pembicaraan saya. Sama kau lah, atur. Jadi dulu itu saya pernah... 햇살이 비추는 하루 너와 나 둘이서 웃음 짓는 네 얼굴 내 마음이 꽃이 펴 Sorry, Mbak. Nah, aku hati-hati mas. Gak tahu bahasa Jawa ya mas? Enggak kok, Mbak. Aku ngerti bahasa Jawa. Sorry yo, mau kesel malah teko kampus. Oh, alah ngerti tahu. Sekolah gitu mas. Oh, ya aku malam, Mbak. Sampai ya? Aku Iya, Malang. Ini ketemu Arek Malang. Jenengku Gilang, Mbak. Sampai ya? Aku Nur. Oh. Tak kira aku dewean kene. Ayo, Mbak. Foto tadi udah di konco aku di kampus iki. Kos di. Kosku itu daerah kene, Mbak. Kene jalu terus belok. Alah cedek tuh aku. Iya. Yaudah ayo, Mbak. Di anakku pulane ya mau. Iya, pulane, Mbak. Hati-hati. Iya. Ya, ngono wis, Mbak, ceritanya. Mas, sebentar. Saya nggak bisa bahasa Jawa juga nih. Sekali lagi. Coba boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja? Maaf ya, Mbak. Ya, intinya lah kita itu gak seseneng gitu kayak ya seneng tapi gak heboh gimana gitu lah, Mbak. Oke, berarti senangnya sebatas happy aja gitu ya ketemu sesama suku. Ya, begitulah kayak yang di cerita saya tadi, gak heboh gitu. Makasih mas ceritanya. Kita beralih ke mas. Loh, narasumber kita mana? Bataknya kau? Iya bang, batak aku. Ada apa kau? Aku Siregar bang. Siregar lah, sama lah kita. Siregar juga? Iya. Mau tinggal mana kau? Itu bang, tuh. Dekat udah lah, minap aja di kosan aku. Ayo main kita. Iya, ada 200.000. Aduh, pinjam lah dulu. Belum dikirim bang. Aduh bang. Setelah melakukan interview dan observasi, kami menemukan bahwa terdapat perbedaan pengekspresian emosi senang antara suku Batak dan suku Jawa. Emosi senang atau kebahagiaan menurut Cambridge Advanced Learners Dictionary dalam AZIS 2022 adalah suatu keadaan dalam pikiran atau perasaan positif yang ditandai dengan adanya kepuasan, cinta, kesenangan, atau sukacita. Perbedaan pengekspresian emosi itu mungkin terjadi karena kultur dan sistem sosial tempat individu itu tinggal. Karena hal tersebut akan membatasi dan mengatur kepada siapa, kapan, di mana seseorang boleh memperlihatkan ataupun merahasiakan emosi-emosi tertentu yang dimunculkan melalui perilaku nonverbal ataupun ekspresi wajah. Nah, hal tersebut juga akan dipelajari oleh individu sebagai nilai-nilai dalam budaya di lingkungan sosial yang ditinggali. Misalnya, sistem keyakinan dalam budaya Jawa mengharuskan seorang anak belajar untuk merasa isin atau malu terhadap orang yang belum dikenal atau terhadap orang yang lebih tua, merasa tidak enak atau sungkan ketika berada di dalam lingkungan baru atau suatu forum tidak resmi yang penuh dengan orang-orang dewasa. Sedangkan pada budaya Batak terdapat istilah Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini mengatur bagaimana suku Batak bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya.
Asal mulanya itu adalah dari tungku yang berkaki 3. Tungku berkaki 3 ini kalau misalnya salah satu kakinya rusak, maka tungku tersebut tidak dapat seimbang dan tidak dapat digunakan. Kaitannya dengan ekspresi emosi adalah bahwa dalam mengekspresikan emosinya, baik dalam bentuk tingkah laku, perkataan, ataupun raut muka, disesuaikan pula dengan kuat atau lemahnya emosi yang sedang dirasakan. Tidak melebih-lebihkan, juga tidak berusaha menutup-nutupinya. Sehingga ekspresi emosi dari orang suku Batak tidak cenderung lemah ataupun disamarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengekspresian emosi senang atau kebahagiaan di Indonesia dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang budaya masing-masing kelompok sosial. Misalnya dalam suku Batak dengan ajaran Dalihan Natolu dan juga suku Jawa dengan ajaran Isin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa emosi senang, meskipun bersifat universal, dapat memiliki bentuk turunan yang unik, sesuai dengan norma dan budaya yang dianut. Terima kasih sudah menyaksikan konten eksklusif hari ini. Ditunggu konten selanjutnya. Vai musiche!